Ini adalah Asus ROG Phone 5, generasi terbaru dari varian Asus ROG Phone. Gua sangat-sangat excited sama handphone ini. Oke, kalau kita lihat dari dusnya, ini sih jelas kelihatannya gaming banget ya. Bukan HP yang biasa-biasa aja. Desainnya cukup elegan, tapi kesan gamingnya itu dapet. Ada tulisan Republic of Gamers, dimana kalau dilihat dari singkatan ROG, ini pasti buat gaming. Ya, buat apa lagi kalau bukan buat gaming. Yang gue review kali ini kebetulan berwarna hitam. Begitu dibuka, kesan gamingnya langsung kerasa pemirsa. Dengan tulisan For Those Who Dare. Jadi memang ROG 5 ini di crafting buat yang berani aja. Berani apa? Yang pasti jelas Asus ini men-challenge gamer-gamer yang suka main game untuk memainkan gamenya di handphone ini. Kita unbox dulu isinya. Di dalam kotak terdapat manual book, SIM injector, dan casing tambahan buat handphone ini. Kita geser dulu lah handphonenya. Di dalamnya ada kabel data dengan lapisan berbahan fabric nice nih, jadi nggak cepet kotor kabelnya. Konektivitasnya dengan menggunakan micro USB to USB Type-C. Untuk chargernya, ini lumayan berat loh chargernya. Dengan pengisian daya hyper charging 65 watt. Di sini ada tulisan ROG-nya. Gua jamin ini nggak akan kutuker sama charger handphone lain. Untuk spesifikasinya, ROG 5 ini menggunakan SoC tercanggih di tahun 2021 ini dengan menggunakan chipset Snapdragon 888 5G dengan CPU 8 core Kryo 680 2,84 GHz, GPU-nya dengan menggunakan Adreno 660, RAM-nya sebesar 8GB LPDDR5, memorinya sebesar 128GB UFS 3.1. Udahlah ya, ini semua nggak main-main spesifikasinya. Ibarat monster yang siap melibas apa aja yang ada di depannya. Untuk urusan memanjangkan mata, ROG 5 ini menggunakan layar AMOLED dengan 1 juta warna buatan dari Samsung. Dengan resolusi layar sebesar 1080 x 2448 pixel dengan kerapatan 395 ppi. Ukuran layar sebesar 6,78 inch. Layarnya sudah support 144 Hz, disupport dengan HDR10 Plus dengan pencahayaan 800 nits. Dilapisi dengan Corning Gorilla Glass Victus. Untuk display kayak gini, gue rasa ngeliat apa aja kelihatan jadi bagus. Emang nggak tanggung-tanggung Asus kasih layar dengan fitur yang sebagus ini. Very amazing display menurut gue. Tampilan video yang sangat tajam, akurasi warna yang tepat, pixel yang rapat, serta gerakan 144 Hz yang sangat smooth dilihat oleh mata. So, good job from Asus. Untuk segi kameranya juga gue dibuat geleng-geleng kepala oleh Asus. Ini sebenarnya HP gaming atau HP apa sih? Kamera utama menggunakan sensor Sony IMX686. Ini yang flagship loh. Lensa wide angle-nya menggunakan 64 megapiksel dan ada lensa makro 5 megapiksel dengan bukaan f2 dan ada flashnya. Kamera ini dapat merekam video berupa video HD, Full HD 60 frame per second, 4K video, 4K 60 fps, dan 8K. Wow, HP ini bisa nge-record video 8K. Untuk hasil foto, gue ambil beberapa sampel. Hasil fotonya ini bagus banget, akurasi warnanya yang akurat, gambar yang detail, meskipun di tempat yang kurang pencahayaan. Gue rasa ini ada pengaruh dari Snapdragon 888 yang bikin hasil foto jadi lebih baik. Ini sampel video dari Asus ROG 5. Autofocusnya itu menurut gue cukup cepat, akurasi warnanya yang tepat, dan video quality-nya juga lumayan cukup bagus. Untuk urusan pencolokan dan fitur nirkabel, Asus ROG Phone 5 ini memiliki USB Type-C 2.0 di bawah, USB Type-C 3.1 di bagian samping, dan 3,5 mm jack audio di bawah. Ya, sekarang sudah ada 3,5 jack mm audionya. Wi-Fi-nya 802.11 dengan Bluetooth 5.2. Handphone ini juga sudah ada NFC dan sudah support jaringan 5G. Kita masuk ke bagian performance. Asus ROG Phone 5 menggunakan chipset Snapdragon 888. Chipset ini merupakan seri high-end dari Snapdragon.
Performa chipset Snapdragon 888 ini diklaim 15% lebih baik dari Snapdragon 865 yang sebelumnya. Dari beberapa hasil benchmark, Asus ROG Phone 5 mengungguli HP lain meskipun sama-sama menggunakan SoC Snapdragon 888. Berikut hasil benchmark dengan perbandingan HP merek lain. Berdasarkan hasil benchmark, Asus ROG Phone 5 ini jelas mengungguli HP lain dengan performa di bawahnya. Asus menggunakan Android 11 dengan ROG UI interface. Di ROG Phone ini terdapat aplikasi yang namanya Armoury Crate. Untuk gaming, Asus menyediakan mode X semua akan dimaksimalkan untuk bermain game. Untuk daily driver, Asus menyediakan mode Dynamic. Dan ada ultra durable untuk daya tahan baterai yang lebih lama. ROG 5 ini memang dibuat untuk gaming. Semua game dapat dilibas tanpa ampun. Settingan paling mentok dan frame rate paling tinggi, semuanya bisa dengan HP monster ini. Pokoknya setting mentok kanan lah kalau di PC tuh, semuanya udah paling mentok banget. Didukung dengan layar AMOLED 144Hz, HDR10 Plus dengan respon time 1 fps gray to gray. Jadi fix buat gaming ini the best banget lah handphonenya. Mulai dari SoC dan fitur-fitur pendukungnya semuanya mentok maksimal. Gue langsung coba game di high spec seperti Genshin Impact. Kalau game ini bisa settingan maksimal, harusnya di game lain pun nggak ada masalah. Settingan disetting di highest 60 fps per bisa. Dan itu berjalan sangat lancar untuk mainin Genshin Impact. Ini gila loh. Gue juga coba di game-game lain seperti Call of Duty, Asphalt 9, dan Need for Speed. Settingan mentok, semuanya lancar ya. Dan untuk menambah keasikan bermain game, Asus menambah Air Trigger 5 yang memiliki 9 sensor untuk meningkatkan akurasi dan sensitivitas. Belum cukup sampai di situ aja, loudspeaker Asus ROG 5 ini yang terbaik menurut gue sampai terkagum-kagum sama suaranya. Gak nyangka aja kualitas speaker dari handphone suaranya bisa sebagus ini. Ini merupakan speaker yang terbaik pernah gue dengar. Main game lama-lama juga nggak perlu khawatir. ROG Phone 5 ini ditambahkan baterai 6000 mAh, 3000 di kanan dan 3000 di kiri. Kenapa ya Asus baterainya dibagi dua? Gue juga agak bingung, mungkin untuk meletakkan chipset di tengah-tengah supaya bisa dikasih fan tambahan biar nggak ganggu tangan lagi main game. Jadi butuh berapa dalam merogoh kantong untuk dapetin HP gaming ini. Harganya dibanderol sebesar Rp9.999.000 yang 8GB dan storage-nya 128GB. Handphone ini menurut gue ada beberapa kelebihan. Pertama, chipsetnya menggunakan chipset terkencang Snapdragon 888 yang terbaru. Performanya cukup stabil. Ketiga, layarnya sudah AMOLED. Layar ini nggak ada obatnya, 144Hz dengan SDR10+. Dan speakernya terbaik menurut gue. Asli, suaranya itu bagus banget. Handphone ini juga sudah memiliki hypercharging sebesar 65 watt, fitur game yang melimpah, dan terakhir, ROG 5 ini memiliki air trigger yang bikin ngegame jadi lebih asik. Untuk kekurangannya, gue menilai ini sebagai hal yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli handphone ini. Pertama, chipset kencang tentu menjadi efek samping adalah panas. Setidaknya, panas yang timbul akan mengurangi kenyamanan dalam bermain game. Dan HP ini cukup panas jika dimainkan game berlama-lama. Kedua, tidak ada external storage. Menurut gue yang 128 itu agak kurang banyak kalau ingin main game. Dan yang terakhir, tidak anti air. Ya sebenarnya logis sih, HP dengan performa tinggi yang menghasilkan panas tentu nggak bisa rapat-rapat biar bisa membuang panasnya menjadi lebih baik. Kesimpulannya jadi bagaimana nih? ROG Phone 5 gue nobatkan sebagai smartphone gaming terbaik saat ini di 2021. Buat gaming, handphone ini yang pasti nggak akan mengecewakan sobat review. Jadi buat for those who dares, seperti yang Asus katakan pada saat membuka dus dari handphone ini, gue persilakan bersenang-senang bermain dengan handphone ini. Buat gue, ROG Phone 5 ini the hot king of gaming smartphone.
Sekian dulu review Asus ROG 5. Jika suka dengan video ini, boleh dong minta like dan subscribe-nya. Gue Iqbal, Doka Review, signing out. Hell to the